لي خمسة تطفي بها وبائي حقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah anak-anakku sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dalam rangka kulima. Walaupun hanya 5 menit namun mungkin punya makna. Dalam kesempatan ini kita akan bicarakan masalah zakat. Jamaah yang kami hormati, syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Zakat ini menurut bahasa artinya adalah tumbuh ataupun berkembang. Maksudnya adalah kadar harta yang tertentu yang harus dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Artinya tumbuh. Insya Allah orang yang mengeluarkan zakat maka hartanya akan tumbuh kembang. Karena dalam hal prinsip harta, ya, ibaratnya kayak sumur, air sumur. Air sumur itu kalau tidak kita ambil maka sumbernya akan mati. Tapi kalau air sumur itu terus kita ambil, kita keluarkan, maka airnya akan terus mengalir. Dalam hal ini dasar diwajibkannya zakat disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini harus kita pahami bersama bahwa zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah atau zakat nafas gitu ya, yaitu zakat jiwa, disebut zakat fitrah, diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Sedangkan zakat mal ini adalah zakat harta, mulai dari zakat emas, zakat perak, zakat hasil tambang, zakat binatang, zakat tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan barang perniagaan. Dan ada satu lagi adalah zakat penghasilan atau profesi. Dalam hal berkaitan dengan zakat ini ada istilah-istilah yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah tentang nisab. Ya, nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada istilah mustahik. Ya, mustahik inilah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan yang ketiga adalah ada istilah muzaki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Beberapa nisab harta, yang pertama ya emas, ada nisabnya adalah 93,4 gram, kadar zakatnya dikeluarkan 2,5%. Yang perak nisabnya adalah 624 gram, kadar zakatnya dikeluarkan 2,5%. Batasannya sudah mencapai 1 tahun. Perniagaan ini standar emas 2,5%. Pertanian itu ada 750 kilogram. Kadar zakatnya ada 10% yang tanpa biaya pengairan atau irigasi, ada yang 5% itu yang ada biaya pengairannya atau irigasi. Contoh peternakan kambing
kadarnya berapa, nisabnya berapa? 40 ekor, berarti hanya mengeluarkan kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Sapi kerbau 30 ekor nisabnya. Sedangkan kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Barang temuan tidak ada nisabnya tapi kadar zakatnya 20% tunai atau barang temuan atau rikas, ya, rikas. Zakat perikanan standar emas, zakat perkebunan standar emas, zakat profesi standar emas. Nah, standar emas ini bila zakat profesi itu habis dalam 1 tahun ternyata penghasilannya setelah dikurangi untuk biaya hidup selama 1 tahun masih memiliki kadar standar emas 93,4 tadi, berarti mengeluarkan kadar zakatnya 2,5%. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan At-Taubah 60 itu ada 8, mulai dari fakir, miskin, gitu ya, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau budak, gharib, sabilillah, ibnu sabil. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.